Film ini menceritakan keberanian polisi India yang memberantas aksi terorisme di India yang bernama Surya Vanshi. Dia memiliki penyakit aneh, yaitu sering lupa dan salah menyebutkan nama-nama orang di sekelilingnya. Dia menggagalkan bom seberat 600 kilo berjenis RDX yang juga digunakan saat Perang Dunia Kedua. Dalam aksinya, Surya dibantu teman sesama polisi terbaik, yang tentunya juga polisi yang ada di sebuah film. Dia adalah Simba dan Singham. Di film ini mereka bekerja sama untuk memberantas jaringan teroris terbesar di India. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke TKP. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya rekan-rekan, dan tonton alur film ini sampai selesai. 40 घंटों में इस केस को सॉल्व किया। वो थे इंस्पेक्टर कबीर। बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और बदले में आईएसआई ने उन्हें कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया। 1999 में उमर ने Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya anak sulung bos teroris terbesar di India, Omar Hafiz, yang mengatur strategi kapan dan di mana akan dilaksanakan pengeboman. Mereka berniat untuk balas dendam dan merencanakan pengeboman besar-besaran. Anggotanya mulai bergerak dan menyebar di India. Mereka menyamar dan menjadi warga India karena terus diburu oleh pasukan anti-teroris India. Ketua pasukan anti-teroris India dipimpin oleh Surya Vanshi. Walau kelihatan sangar dan menakutkan, Surya Vanshi memiliki penyakit aneh. Dia sering lupa dan salah menyebutkan nama orang di sekelilingnya. Pengejaran komplotan teroris pun dimulai. Adegan kejar-kejaran dan saling tembak-menembak terjadi. Surya Vanshi berhasil menangkap salah satu putra Omar Hafiz. Surya Vanshi melapor dan ngobrol santai dengan komandannya karena telah berhasil menangkap teroris. Dia menceritakan kisah sedih di masa lalunya. Orang tuanya menjadi korban pengeboman pelaku teroris Omar Hafiz. Diketahui bom yang digunakan waktu itu sebanyak 1 ton peledak, tapi yang digunakan hanyalah 400 kilo, sedangkan sisanya 600 kilo peledak disembunyikan dan dikubur di tanah India. Sampai saat ini kepolisian India tidak tahu di mana keberadaan bom tersebut. Kita tinggalkan masalah teroris karena film India tidak lengkap jika tanpa kisah percintaannya. Surya Vanshi bertemu kekasihnya yang seorang dokter bernama Ria. Saat itu Surya Vanshi dalam keadaan terluka dan setengah sadar pergi ke rumah sakit. Ria pun menolongnya. Inilah awal mulanya Surya Vanshi bertemu pujaan hatinya. Namun terkadang penyakit lamanya kambuh lagi. Dia memanggil nama Ria dengan sebutan malaria dan kadang memanggilnya dengan hernia. Pendekatan pun dimulai dan mereka saling jatuh cinta, menyanyi, menari, menikah hingga punya anak. Saat perjalanan di dalam mobil, Surya yang bersama keluarganya mendapatkan informasi bahwa ada teroris yang berada di salah satu mall. Sontak dia memutar balik mobilnya dan segera menuju mall. Adegan tembak-menembak pun dimulai. सूर्या क्या कर रहे हो? ऑडियन है गाड़ी में। Teroris berhasil dilumpuhkan. Tapi dari kejadian itu anak Surya menjadi korban karena terkena peluru nyasar. Mereka bergegas membawanya ke rumah sakit. Ria sangat marah kepada Surya karena kejadian itu sangat membahayakan nyawa anaknya. Menurut dia, semua polisi di negeri ini bekerja, tapi tidak ada yang melibatkan keluarganya. Menurut Surya, jika dia tidak segera ke sana, akan banyak nyawa yang akan menjadi korban pengeboman. Ria pun meminta supaya Surya meninggalkan mereka selamanya, demi keselamatan putranya dan rela memutus hubungannya dengan Surya. Surya pun sangat sedih dan hancur mendengarkan pernyataan Ria. Ria memutuskan untuk pergi ke Australia dan membawa putranya. Meninggalkan kisah sedih,
Negara benar-benar dalam bahaya. Teroris dalam waktu dekat merencanakan pengeboman besar-besaran. Tapi Surya berhasil mengetahui siapa yang mendanai aksi terorisme selama ini. Dia adalah Kader Usmani yang memiliki yayasan besar dan memiliki peran penting di negara ini. Jadi untuk menangkapnya tidak bisa sembarangan. Harus memiliki bukti yang cukup untuk membongkar aksi terorisme ini. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है, ये भी अंदर डालूंगा। Usmani dalam bahaya, gerak-geriknya akan selalu diamati oleh polisi. Tapi saat ini teman lamanya yang bernama Bilal akan segera datang ke India. Bilal datang ke India dengan menyamar sebagai Ajay Gupta. Dia sudah ditunggu oleh orang bayaran yang menjemputnya dan mengantarkan pada Usmani. Pertemuan pun berlangsung dengan hangat, melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Mereka bertiga memiliki tugas masing-masing. Bilal bertugas menjadi perakit bom yang memiliki kekuatan dahsyat jika diledakkan. Dia juga mengetahui keberadaan bom sebanyak 600 kilo peledak yang disembunyikan. Bilal mengajak Usmani ke sebuah tempat tinggal lamanya, di mana rumah tersebut ternyata menjadi tempat penyimpanan bom sebanyak 600 kilo peledak. Bom tersebut diserahkan kepada Usmani yang dalam waktu dekat akan melancarkan aksinya, melakukan pengeboman besar-besaran di beberapa tempat di India. Saat sedang menggali bom yang dikubur, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Semua orang bersiap mengeluarkan senjata, tapi ternyata itu adalah tetangga rumah Bilal yang menanyakan apakah rumah kosong yang lama ditinggali itu adalah milik Bilal. Dia mencoba untuk berkenalan. Bilal yang mulai khawatir langsung menyuruhnya pergi dan menutup pintu. Malam itu juga Usmani menyuruh Bilal untuk segera meninggalkan India. Karena bagaimanapun Bilal adalah buronan yang paling dicari oleh pasukan anti teroris India. Usmani khawatir jika Bilal terlalu lama di sini akan diketahui keberadaannya dan hal itu dapat menggagalkan aksinya. Namun dengan memohon, Bilal ingin meminta izin kepada Usmani untuk meninggalkan India besok. Karena dia ingin untuk yang terakhir kalinya berdoa ke makam ibunya. Usmani pun mengizinkan atas nama persahabatan. तुझे पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी मुझे तो सिर्फ एक दिन है Saat sedang berdoa, ada seseorang yang mengenali Bilal. Dia adalah pensiunan polisi yang menangani kasus Bilal dulu. Kakak itu bersama anaknya yang sekarang menjadi anggotanya Surya di kepolisian. Sesegera mungkin kakak ini menghubungi Surya. Mendengar kabar itu, Surya langsung bergegas menuju lokasi dan menyuruh anggotanya untuk membuntuti Bilal. Ternyata Bilal ingin menuju hotel dan secepat mungkin meninggalkan India. Surya pun secepat mungkin menuju hotel tempat Bilal berada. Namun di situ ternyata ada Ria dan putranya. Bilal merasa curiga sehingga dia segera pergi dan masuk naik lift. Surya dan anggotanya mengejar hingga berada pada satu kamar. Bilal sudah menodongkan senjata pada kepalanya. Dia ingin bunuh diri daripada ditangkap. Karena jika Bilal tertangkap, maka rencana besar kelompoknya akan diketahui. Bilal pun mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol di kepalanya. बिलाल ये सब करने की जरूरत नहीं है। तमाशा नहीं बनना चाहता Surya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang pernah melihat Bilal. Dia adalah tetangga rumah Bilal yang saat malam-malam datang menemui Bilal. Surya menemukan galian lubang besar di rumah Bilal. Setelah dilakukan uji forensik, ternyata itu tempat mengubur bahan peledak yang dicurigai itu bom jenis RDX seberat 600 kilo milik teroris Omar yang selama ini dicari oleh polisi. Bom tersebut sudah diambil. Rencana besar untuk melakukan pengeboman akan segera dilakukan. Semua teroris yang masuk dan membaur menjadi warga India dihubungi dan dikumpulkan. Pasukan Umar Hafiz yang dipimpin ketiga putranya siap menteror Mumbai, India. Rencana dalam aksi tersebut, bom akan ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai seperti bandara, stasiun, pasar, dan salah satunya di kantor kepolisian anti teroris India.
Ini dimaksudkan agar Surya dan anggotanya kebingungan tempat mana dulu yang akan mereka selamatkan, kantor atau kotanya. बांद्रा स्टेशन मुंबई पुलिस अपने शहर को बचाती है. Sementara itu Surya terus melacak keberadaan teroris yang akan mempersiapkan aksinya tersebut. Hingga kini ia berada di Bangkok untuk menangkap orang yang menjemput Bilal yang mempertemukannya pada Usmani. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Surya dengan mengendarai sepeda motor pinjamannya terus memburu pelaku yang lari menggunakan mobil. Dari keterangan pelaku, pria ini hanya disuruh oleh Usmani untuk menjemput Bilal yang saat itu bernama Ajay Gupta. Dan dia mengaku tidak tahu kalau Ajay Gupta itu adalah Bilal. Dia hanya disuruh oleh Usmani. Mendengar keterangan tersebut, anggota polisi langsung mengepung kediaman Usmani. Sekarang polisi sudah cukup bukti untuk menahan Usmani karena terlibat aksi terorisme. Tanpa sepengetahuannya, maksud Usmani telah mengirim pria tersebut ke Bangkok untuk menghilangkan bukti. तो भाग जाएगा साला, उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा. Saat ingin menjemput Usmani yang juga seorang tokoh memiliki simpatisan sebanyak 500.000 orang. Mereka menghadang Surya untuk menangkap Usmani. Namun karena kesungguhan Surya yang menyatakan apa yang dibuat Usmani telah melanggar hukum, maka dia sebagai penegak hukum akan menegakkan keadilan. Usmani melakukan aksi tersebut atas nama agama. Agama mungkin bisa membedakan nama-nama orang berdasarkan agamanya, tapi hukum itu tidak bias. Hukum hanya bisa membedakan yang benar dan salah. Seketika semua orang memberi jalan dan Surya pun berhasil menangkap Usmani tanpa harus mengeluarkan senjata. Tidak ada pertumpahan darah antara warga dan polisi. Karena bagaimanapun alasannya, aksi terorisme itu sungguh kejahatan keji. Usmani ditahan. Polisi memaksanya untuk membuka mulut tentang aksi terorisme yang direncanakannya, tapi dia tidak mau memberikan kesaksian. Polisi terus memukulinya agar dia mau bicara, tapi ternyata Usmani malah mengejek dan menyuruh polisi yang tubuhnya besar untuk terus memukulinya. Polisi tersebut kehabisan tenaga dan mengatakan kepada Surya bahwa dia tetap tidak mau bicara. Surya dengan kejeniusannya memiliki cara agar Usmani mau bercerita. Dia mengajak anak dan istrinya ke penjara. Usmani yang melihat hal tersebut langsung marah dan berteriak. Kali ini Usmani tidak dipukul, tapi keluarganya lah yang akan dipukul agar Usmani mau bercerita. Surya membawa keluarga Usmani ke ruangan sebelah dan menyuruh keluarganya untuk duduk manis. Polisi wanita yang disuruh berteriak saat Usmani memukul sabuknya pada tembok itu hanya untuk mengelabui Usmani agar dia pikir suara jeritan itu adalah dari keluarganya, padahal suara itu dari seorang polisi wanita. Dan akhirnya Usmani mau berbicara dan menceritakan aksi yang akan direncanakannya. Saat ingin menangkap target berikutnya, Ria datang mengajaknya pergi ke kantor kedutaan untuk mengurus dan mempersiapkan visa ke luar negeri. Surya menolak karena saat ini negara sedang dalam bahaya dan membutuhkannya. Tapi Ria yang bersikeras terus memarahi Surya atas sikapnya yang lebih mementingkan negara daripada keluarganya. Hingga pada akhirnya komandannya menyuruh Surya untuk mengikuti kemauannya dan penangkapan target berikutnya diserahkan pada anggotanya. Usmani mengajak polisi ke suatu tempat. Dia berjanji akan mengantarkan kepada seseorang. Tapi Usmani menjebak polisi tersebut dan dia melakukan bom bunuh diri. Sehingga Usmani dan polisi tersebut meninggal dalam ledakan. Pasukan teroris sudah siap. Mereka memasukkan bom RDX pada mobil-mobil yang nantinya akan digunakan untuk mengebom tempat-tempat yang sudah ditentukan. Saat ini kota Mumbai dalam keadaan bahaya karena pasukan teroris India belum berhasil mengungkap rencana tersebut. Surya memanfaatkan keluarga Usmani untuk mendapatkan petunjuk orang-orang yang pernah menemui Usmani. Dan akhirnya Surya berhasil mengetahui identitas salah satu pelaku. Dan disinilah dengan menggunakan mobil polisi, Simba keluar dengan menembus tembok dan menghajar para penjahat tersebut. Simba merupakan film polisi India yang bercerita tentang polisi korup, suka menerima suap yang pada akhirnya bertobat dan kembali menjadi polisi yang baik, jujur dan membela kaum lemah. Simba dengan aksi kocaknya berhasil melumpuhkan para teroris tersebut.
Dari keterangan Simba terdapat 7 mobil yang akan diledakkan. 6 mobil sudah berangkat ke lokasi pengeboman, sedangkan yang satu berhasil digagalkan oleh Simba. Mobil tersebut sudah diparkir dan setiap 5 menit akan meledak. Surya bergegas menuju lokasi dan membagi timnya untuk segera menemukan mobil yang berisi bom. Teroris menempatkan bom dengan menyebarkan pada tempat keramaian agar polisi kesulitan melacak dan mengevakuasi warga yang ada di sekitar. Surya pun kebingungan bagaimana menemukan mobil tersebut dalam waktu kurang 1,5 jam di tempat lokasi yang berbeda-beda. Apalagi komandan memerintahkan Surya agar dalam aksi ini warga tidak boleh tahu situasi yang ada. Dengan menambah pasukan penjinak bom dan dibantu oleh helikopter, pasukan berhasil ditempatkan pada masing-masing posisi. Semua polisi dan warga bekerja sama untuk sesegera mungkin meninggalkan lokasi. Bahkan di tempat peribadatan, masing-masing saling bahu-membahu untuk saling meninggalkan lokasi tersebut. Di scene ini terdapat adegan yang sangat menyentuh, di mana umat Islam dan Hindu saling membantu dan bersatu atas nama bangsa dan negara. Adegan ini sangat menggambarkan kerukunan beragama, dan inilah yang harus ditunjukkan oleh umat beragama di negara manapun. Saling menghargai dan membantu terhadap sesama akan membuat kita tetap bersatu dan tentunya akan menciptakan kerukunan dan kedamaian di dunia. Atas kerjasama tersebut, warga berhasil diselamatkan, bom berhasil dijinakkan dan diledakkan pada tempat yang sepi penduduk. Surya dan Simba kembali ke markas kepolisian karena bom sudah diselamatkan dari warga. Tiba-tiba suara ledakan terdengar, semua anggota polisi kaget. Ternyata masih ada satu bom mobil yang sengaja diletakkan di kantor polisi. Saat itu juga komplotan teroris mendatangi kantor polisi dengan menahan Ria. Ria ternyata sudah dipakaikan bom pada tubuhnya. Teroris tersebut menunjukkan tombol peledak bom yang ada di tubuh Ria. Kantor anti teroris dikuasai oleh teroris, semua polisi disekap. Simba dengan tingkah konyolnya mengulur waktu, berharap agar Surya tidak jadi dibunuh. Dia terus saja bertingkah dan berbicara konyol, sedangkan leher Surya sudah dekat dengan kematian. Polisi yang lainnya pun hanya bisa mengangkat tangan, sepertinya pasrah dengan keadaan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dengan pasukan dan mobil tank gagahnya Singham datang. Singham merupakan film polisi India yang baik, jujur, dan berani. Bercerita tentang membasmi bos mafia dan premanisme. Dia datang menolong rekannya Surya dan Simba membasmi teroris dan mengamankan kota Mumbai. Di dalam ruangan tombol bom ditekan, sontak membuat Surya dan Simba melawan dan membawa kabur Ria agar bisa dijinakkan bomnya. Untungnya bom tersebut merupakan bom waktu karena jika bom itu langsung meledak akan menghancurkan semuanya. Saat ingin melepaskan bom pada tubuh Ria, Surya mendapat kabar bahagia karena Ria dan putranya tidak jadi pergi ke Australia dan akan bersama-sama dengan Surya. Surya sangat senang, tapi Simba dan Singham menghancurkan kebahagiaan mereka. Simba dan Singham memarahi Surya dan menyuruhnya agar cepat melepaskan bom. Karena kalau terlambat mereka semua akan mati. Kali ini kita bisa menyaksikan aksi heroik dari ketiga tokoh polisi ini. Di tempat persembunyiannya, ketiga putra Omar Hafiz menelpon ayahnya. Mereka mengatakan kalau kita semua akan mati. Kita akan kalah dalam peperangan ini, tapi peperangan akan tetap berlanjut dan Omar Hafiz menyatakan bahwa dia akan melanjutkan peperangan ini. Singham datang dan akan mencari Omar, itu janjinya. Tapi sebelum itu dia ingin menghajar ketiga putra Omar dengan tangan kosong. Perkelahian pun dimenangkan oleh Singham, ketiganya diseret keluar. Disaksikan oleh seluruh anggota polisi yang lain. Singham, Surya, dan Simba menembak ketiga teroris tersebut dengan bersamaan dan film pun berakhir.
Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah aksi terorisme tidak pernah dibenarkan oleh semua agama, karena bagi semua agama nyawa adalah berharga. Dan selagi ada polisi-polisi yang pemberani seperti Singham, Surya, dan Simba di semua negara, teroris akan dapat dibasmi dan tidak akan punya tempat untuk bersembunyi.